ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء. الحمد لله الجواد الوهاب الكريم البر المحسن الرحيم يتفضل على من يشاء من عباده وهو ذو الفضل العظيم. الحمد لله القائل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الحليم العزيز الحكيم القائل ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله النبي الأمي العظيم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أولي النهج القويم والخلق الكريم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yursilis sama, kalau kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana wasiat dari Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka mintalah ampun oleh kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun. Dan balasan dari Allah untuk keduniaan orang yang istighfar adalah yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan untuk kalian as-sama. As-sama di sini maknanya matar, yaitu hujan. Dan itu yang akan jadi tema kita kali ini, nikmat dan pelajaran dari hujan. Sebagaimana itulah nikmat, keberkahan dan pemberian dari Allah taala yang berlaku belakangan ini, yang pada bulan-bulan sebelumnya kita mengharapkan akan curahannya. Kita berdoa meminta, sebagian dari kita mungkin ikutan salat istisqa atau mungkin berdoa secara sirri atau jahri di salatnya maupun di momentum lainnya. Ya Allah Subhanahu wa taala jawab dengan mulianya, karunia, kedermawanannya dan kebaikannya, yaitu hujan yang berlimpah berulang kali di beberapa hari. Maka sebagai tanda syukur kita kepada Rabb kita Azza wa Jalla, maka kita adakan di sini sebagai amanah dari DKM untuk membahas nikmat-nikmat dan pelajaran dari matar, dari hujan yang termaktub di Al-Quran dan juga terutus di lisan Rasul, yang mana setiap dari ayat dan hadis yang akan kita kemukakan mesti memiliki ibrah, tazkirah. Ibrah itu perenungan, tazkirah itu peringatan. Yang kata Allah, yursilis samaa 'alaikum midrara.
Maka kalau kita banyak-banyak istighfar, maka akan diturunkan untuk kita hujan yang berlimpah-limpah. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan di antara faedah istighfar setelah keberkahan hujan turun, yaitu dibentangkan harta-harta dan juga anak-anak. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan adanya jannat. Jannat di sini maksudnya adalah taman-taman. Wa yaj'al lakum anhara, dan juga sungai-sungai. Maka maha suci Allah dan betapa terpujinya Dia Jalla Jalaluh yang telah menciptakan, menyempurnakan, menakar dan menunjukkan serta mengarahkan air demi air dari tetesan menuju banyaknya butir-butir, sehingga sebagian menjadi sungai yang mengalir dan sebagian menjadi taman yang berlimpah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat An-Nazi'at, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari bumi airnya, dan juga dari langit airnya, dan mar'aha, dan juga makanan-makanan untuk gembala-gembala, yang mana daging-daging dari gembala-gembala itu dimakan, dinikmati, disantap oleh orang-orang. Maka betapa besarnya kedermaan Allah Azza wa Jalla, dan betapa banyaknya pemberian Allah Azza wa Jalla, dan betapa agungnya keutamaan dari Allah Azza wa Jalla terhadap manusia. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang nikmat agar kita bermuhasabah, introspeksi, dan berupaya menghitung sesuatu yang tak akan bisa terhimpun. Yaitu kata Allah Azza wa Jalla, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya dan jika ta'uddu ni'matallah, kalian berusaha menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghimpunnya. Menghitung bisa kita mulai, tetapi menghimpun tidak akan bisa kita lakukan. Karena menghimpun itu adalah menghitung seluruhnya secara komprehensif, completely. Adapun kalau menghitung satu persatu, dan tidak akan mampu kita menghitung sampai ending nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena tiap detik yang Allah Ta'ala selenggarakan hidup ini untuk kita, itu selalu kita terangkai pada diri kita kenikmatan berlarut, beragam, berbilang, dan sangat banyak sampai tidak bisa kita hitung dalam 5 detik ke depan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak akan sempat kita menghimpunnya. Makanya kata Allah, jika kalian menghitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu kalian menghimpunnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala betul-betul Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Laghafurur Rahim. Dan korelasi antara ketidakmampuan kita untuk menghimpun nikmat Allah dengan nama Allah Maha Pengampun, yaitu Allah Ta'ala mengampuni dan memaafkan, sulitnya kita untuk menghimpun nikmat-nikmatnya. Itu dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, karena Allah Ta'ala tidak akan membebani seorang manusia di luar batas kemampuannya. Tidak akan Allah Ta'ala membebani manusia di luar batas kemampuannya. Tidak mampu manusia menghimpun seluruh nikmat Allah. Maka oleh karena itu Allah maafkan. Dan pun betapa banyaknya kufur nikmat kita terhadap Allah Azza wa Jalla, masih Allah Subhanahu wa taala dengan sifat hilmnya, yaitu santunnya, menunda hukuman, bahkan tidak menghukumi kita segera. Karena sekiranya semua dari kesalahan kita langsung Allah Ta'ala berikan hukuman segera, maka mungkin kita tidak akan lanjut usia. Karena saking terlalu banyaknya kesalahan yang kita lakukan dan banyaknya dosa yang telah kita perbuat. Kemudian para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyeru kita
untuk bertafakur dan bertadabbur, untuk memikirkan dan merenungi akan besar dan agungnya ciptaan Allah Azza wa Jalla, akan bijaksananya pengaturan Allah Azza wa Jalla terhadap kesemestaan ini di langit maupun di bumi. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla di surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, artinya segala tentang langit dan bumi dan segala komponen yang ada di langit dan di bumi, dan juga pergantian malam dan siang, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah untuk ulul albab. Dan albab ini jamak dari kata lub, dan sinonimnya adalah al-aql, yaitu ulul albab, yaitu arbabul uqul, yaitu orang-orang yang berakal. Maka penciptaan langit dan bumi, segala komponen yang ada di langit dan bumi, global maupun terperinci, besar maupun kecil, maka semua itu ada tanda-tanda kuasa Allah bagi orang yang menggunakan akalnya. Dan pergantian siang dan malam sebagaimana berlaku di harian kita. Setiap hari berlalu pada kehidupan kita pergantian siang dan malam, masing-masing dari itu semua memiliki atau terdapatkan padanya tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Lafal la ayatil li ulil albab, itu orang-orang yang berakal. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan orang-orang yang berakal di sini. Berakal, padahal semua orang berakal. Namun kenapa disebut pengkhususan berakal di sini? Yaitu orang yang memfungsikan akalnya dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan dari fungsi itu. Orang-orang ulul albab ini, mereka lebih spesial dibandingkan seluruh orang-orang berakal. Karena ulul albab di sini yaitu orang-orang yang wufiqu lilintifa'i bi'uqulihim. Orang-orang yang diberikan taufik, diberikan hidayah dan taufik untuk mendapatkan manfaat melalui akal-akal mereka. Karena tidak semua orang diberikan hidayah ilmu dan diberikan hidayah amal untuk mengambil ibrah dan manfaat dari akal mereka. Tidak semua orang, hanya orang-orang yang beriman. Bahkan tidak semua yang beriman kemudian mengambil ibrah dari segala kejadian. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, orang-orang yang Allah Ta'ala berikan hidayah ilmu dan taufik terhadap akal mereka dan fikiran mereka, mereka disebutkan sifat mereka oleh Allah Azza wa Jalla bukan para thinker atau pemikir, bukan liberalis, bukan pluralis, dan bukan ahli dunia, melainkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim, yaitu mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di setiap kondisi. Kita kan kondisi kita kalau enggak qiyam, kalau enggak qu'ud, kalau enggak ala junub, yaitu qiyam kalau enggak kita berdiri, qu'ud kita sedang duduk, atau kita sedang berbaring dan semisalnya. Kita enggak bakal ada di luar dari salah satu ketiga kondisi ini, enggak mungkin. Dan kita enggak bakal terbang, ya kan? Kita berdiri atau sedang duduk atau sedang berbaring, mesti begitu. Maka baik berdiri, duduk atau berbaring, maka ke semua kondisi tersebut alladzina yadhkuruna Allah, berzikir mengingat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu orang-orang yang berakal sebenarnya itu kayak gitu, yang senantiasa memanfaatkan momentumnya untuk mengingat Allah, baik dengan zikir qalbi atau zikir qauli atau zikir badani. Karena zikir itu ada tiga: zikir qalbi yaitu zikir hati, zikir qauli yaitu zikir lisan, zikir badani yaitu zikir badan, anggota tubuh. Maka zikir qalbi itu yang paling asal, yang paling dasar. Kemudian zikir qauli yaitu zikir di lidah, bacaan doa, zikir, tilawah dan seterusnya. Kemudian zikir badani yaitu melakukan amal soleh melalui perantara tangan, kaki, kemudian mata, telinga dan seterusnya. Ini zikir badan.
Maka orang-orang yang berakal adalah yang memanfaatkan momentum hidupnya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka bertafakkur, merenungi perihal penciptaan langit dan bumi. Jadi orang yang berakal dengan imannya berakal, mereka adalah orang-orang yang ketika diperlihatkan ayat-ayat Allah melalui semesta, maka mereka bertadabbur dan bertafakkur. Ya. Apa yang dilihat dari langit, apa yang dilihat dari bagian dari bumi, itu membuatnya mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan mereka berpikir bahwasanya ini semua diciptakan oleh Allah, dan tidaklah semua takdir terjadi, tidaklah semua wujud teradakan, melainkan pasti ada hikmahnya dan bukan sesuatu yang batil sia-sia. Makanya mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, Engkau tidak menciptakan ini secara batil, sia-sia, enggak. Diciptakannya langit dengan kesederhanaan yang ada pada langit, namun kemewahan yang tampak sekali. Karena sederhana kadang-kadang malah justru terasa mewahnya, megahnya kerasa. Tapi glamor kadang-kadang terasa rendah. Lihat langit, antum hanya melihat warna putih, biru, atau hitam. Dan kalau ada matahari mungkin ada sisi warna kuning atau kemerahan. Dan itu simple. Kemudian benda antariksa yang ada di langit itu, kalau enggak awan, ya bulan, bintang. Mungkin ada beberapa benda lainnya mungkin yang jarang. Sesimpel itu, namun sampai detik ini kita tidak ada yang bisa menggapainya. Dan itu kemewahan yang ada terwujud dari ufuk ke ufuk, dari timur ke barat, selatan ke utara, semua itu langit. Betapa megah dan mewahnya, besar, padahal sederhana. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini enggak sia-sia lagi. Maksudnya diciptakannya untuk suatu kebijaksanaan dan hikmah, ibrah. Begitu juga dengan segala pernak-pernik yang ada di muka bumi ini, baik yang murni Allah Ta'ala ciptakan atau yang manusia perbuat dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Maka semua itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu semua bukanlah hal yang sia-sia tanpa hikmah, tanpa ibrah, tanpa perlu kita fikirkan apa hikmahnya. Perlu kita fikirkan apa hikmahnya. Bahkan segala binatang, bahkan sampai binatang yang sangat mikro, kecil, yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop, maka semua itu diciptakan oleh Allah, bukan suatu kesia-siaan, melainkan ada hikmahnya. Makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak, Maha suci Engkau, faqina adzaban nar. Maka hindarilah kami, peliharalah kami dari azab neraka ya Allah. Syuf, berarti di sini tadabbur yang sahih, tadabbur yang sahih, merenungi alam yang sahih adalah perenungan yang berefek pada peningkatan keimanan dan juga berefek pada terfikirnya kita akan akhirat. Itu yang sahih. Ya. Maka kalau antum cinta alam, kalau antum disebut pecinta alam, maka cinta pada alam, merenungi alam yang mana tidak menghasilkan keimanan bertambah atau khawatir akhirat, maka itu cinta alam yang sia-sia. Walaupun antum sudah mendaki puluhan gunung di Indonesia ini. Wallahi, seseorang ketika dia tidak pernah mendaki gunung karena nggak punya sempat, nggak punya duit, atau nggak punya alat, atau memang bukan interestnya di situ, dia jarang touring ke pantai-pantai. Dia tidak memiliki hobi traveling. Namun dia cukup melihat kali yang dekat sini. Ini kali apa yang dekat sini? Kan dekat sini ada kali, Pak. Kali apa namanya? Itu kali buatan bukan? Buatan manusia. Yang tadi buatan, tapi sekarang terasa seperti alamiah gitu loh. Dia cukup duduk di tepi kali, bukan tepi kali banget ya, maksudnya di trotoarnya. Ya, kalau tepi kali banget kan
ya gimana gitu. Duduk di atasnya dan melihat kan ada beberapa petani dadakan warga sekitar yang membuat pertanian di situ. Ya, sayur-sayuran gitu kan, kalau nggak salah. Dia lihat itu dan lihat air. Dia dibilang bersih enggak, dibilang kotor iya. Sama aja. Dan dia lihat apa yang Allah ciptakan di air itu dari beberapa hewan. Mungkin ada kepiting walaupun air kotor. Dan ada beberapa macam ikan gitu, ikan sapu-sapu terutama dan lain-lain misalnya. Dan dia berpikir ini penciptaan semua ini Allah yang rezekikan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini bukan hal yang sia-sia, pasti ada hikmahnya. Subhanak, maha suci Allah. Faqina adzaban nar ya Allah. Pelihara saya dari api neraka. Subhanallah. Ya, itu hanya kali. Enggak pernah dia naik gunung kemana enggak capek. Ini bukan berarti enggak boleh naik gunung, bukan. Tetapi betapa adanya kelompok atau orang yang mengaku mencintai alam, tapi hanya cinta alam dari segi keduniaan selesai. Bahkan kadang-kadang membuang sampah sembarangan. Kadang-kadang membuat kebisingan di pantai-pantai. Kadang-kadang membuat polusi dengan nabun, bakar-bakaran dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang ada yang berzina di gunung dan seterusnya. Makanya seperti ini mencintai alam yang sia-sia. Cinta yang sia-sia, fana. Sedangkan seseorang ketika dia diturunkan di daerahnya hujan, kemudian dia mengatakan Allahumma shayban nafi'a, ya Allah turunkanlah hujan ini yang bermanfaat. Dan dia kemudian melihat hujan inilah ciptaan Allah, semoga ini rahmat dari Allah, dan dia bergembira dengan rahmat Allah. Maka ini tafakkur alam yang mewariskan peningkatan iman dan juga rasa takut pada Allah dan azabnya. Inilah pencinta alam yang hakiki. Ya. Inilah pencinta alam yang tidak PA. Kan pencinta alam disingkat dari apa? PA. Maka pencinta alam yang memang PA adalah yang cinta pada alamnya saja, tidak cinta pada pencipta alam. Itu PA. Benar? Iya. Tapi pencinta alam sejati itu enggak cukup mencintai alamnya saja, tapi mencintai penciptanya dan mengharapkan ridho penciptanya, khawatir akan azab penciptanya. Dia enggak berhenti di masalah sungai, laut, gunung, enggak berhenti di situ. Karena dia tidak mau berhenti pada kefanaan dan kesia-siaan. Dia ingin terus kepada keabadian dan ridha Allah Azza wa Jalla, yang mana kalau Allah sudah ridha, Allah tidak akan menyia-nyiakan siapa yang Allah ridhai. Maka perhatikan, ta'ammal, perhatikan dan renungi wahai hamba Allah Azza wa Jalla. Renungi di setiap ufuk langit, di setiap sudut bumi, yang mana setiapnya ada ayat-ayat Allah, ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat itu artinya tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan perhatian langit yang tadinya safiyah, jernih, kemudian Jabodetabek sebulanan lebih ini, 2 bulan lebih ini, tiba-tiba tidak sejernih dulu. Ada tanda-tanda kuasa Allah. Atau memang masih tetap terik matahari ada, dan kemudian setibanya yang tadinya siang hari, begitu teriknya setelah asar, awan itu seperti berburu untuk saling membalap satu sama lain dan berkumpul dan menghasilkan gemuruh demi gemuruh. Yang tadinya terang kita nyana akan terus terang, namun ternyata yang dikira tidak terang, dikira terang tidak terang lagi. Tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian ada gemuruh. Dan setelah itu mulai turun satu persatu dari air. Terdengar di telinga curahannya mulai kelihatan, mulai terdengar. Dan mulai bergembiralah orang-orang ketika sudah makin deras. Maka lihat di sini proses yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Dan di surat Ar-Rum ayat ke-48 Allah Subhanahu wa taala menjabarkan dengan ringkas bagaimana hujan itu turun. Allahul ladzi yursilu riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis sama kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengirim angin. Angin itu Allah yang kirim. Dan awan itu benda yang berat. Semakin tinggi maka semakin kencang anginnya sehingga benda yang berat itu bisa berpindah. Yang memindahkannya dengan izin Allah adalah angin-angin yang Allah Ta'ala kirim. Sehingga angin itu fatuthiru sahabat. Angin itu membentuk awan demi awan semakin berkumpul. Fayabsutuhu fis sama. Akhirnya awan itu menggumpal dan menjulang, yaitu menjauh, bukan menjauh, yaitu basat, yaitu meluas di langit. Kaifa yasha. Kaifa yasha menunjukkan bahwasanya gumpalan awan seberapa luas itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah, mau sampai mana batasnya terserah Allah. Mau satu langit semuanya terserah Allah. Mau cuman satu pondok kopi terserah Allah. Kaifa yasha, terserah Allah. Wa yaj'aluhu kisafa. Ya. Maka jadilah apa? Gumpalan. Fataral wadqa yakhruju min khilalih. Engkau melihat ada wadq keluar dari sela-sela gumpalan awan itu. Apa itu wadq? Wadq itu adalah rintikan hujan. Itu pasti pernah kita lihat itu seumur hidup kita dari jauh. Wah, di sana hujan tuh, di Bogor kayak hujan tuh, gitu kan. Itu langitnya mendung. Atau di daerah mana gitu. Jadi misalnya nih Pondokopi, Cakung, wah tuh di Cakung tuh udah terlihat hilal. Oh bukan hilal, apa terlihat apa? Karena kan bukan mau Ramadan. Kalau mau Ramadan baru kelihatan hilal di situ. Wah itu di Cakung itu tuh. Cakung mana Cakung Pak? Sana bukan? Oh sana. Oh ya. Itu di Cakung tuh lihat tuh. Awannya tuh gumpal di sana tuh. Terus kelihatan riuhnya air seperti turun gitu. Dari jauh antum melihat seperti rintikan yang banyak. Kalau antum di Cakung banjir antum. Betapa adanya di sesuatu yang sifatnya nature atau natural, alamiah. Kita melihat dari jauh itu simple. Tapi ketika kita makin mendekatinya ternyata tidak sesimpel itu. Dan juga ada beberapa kejadian alam atau kenyataan alam. Kita lihat dari jauh indah. Kita mendekatinya ternyata lebih indah dilihat dari jauh. Maka dunia itu seperti itu. Dunia itu seperti itu. Kita kadang melihat, merencanakan perdagangan, simpel paling gini-gini. Tapi ketika kita melaksanakannya, ternyata nggak sesimpel yang kita pikir ya dunia ini. Ternyata rumit juga ya, capek ya. Iya gitu. Waktu jomblo dulu, kita mengira pernikahan itu indah. Indah memang, Masya Allah. Tapi ketika sudah melaksanakannya, oh ternyata banyak tantangannya, banyak ujiannya. Dunia seperti itu kehidupannya. Seperti gunung yang kita lihat dari kejauhan. Kita melihatnya simple. Wah, kita deketin, wah indah sekali gunung itu, kelihatan pohon-pohonnya dari jauh. Antum langsung ke tempat itu. Oh ternyata ya pohon doang dan juga berserakan dedaunan, selesai. Dunia seperti itu. Dari jauh antum menikmati Masya Allah, indah ya Masya Allah. Tapi ketika antum sudah berada di dalamnya, antum tidak merasa terpuaskan, pengen yang lebih, pengen yang ada nggak yang lebih baik daripada ini? Maka dunia seperti itu, ya. Dan betapa banyaknya hujan yang dirindukan oleh orang, namun ketika sudah turun hujan, orang komplain, ya, karena dia mau jualan. Tapi selama ini dia berharap hujan, tapi ketika hujan
Dia komplain, kan saya lagi jualan, ya, kan saya belum pulang kerja, udah hujan aja. Ya subhanallah, ya subhanallah, ya. Maka fatarul wadqa yakhruju min khilalih, kembali ke surat Ar-Rum. Engkau melihat rintisan hujan itu keluar dari sela-sela awan yang bergumpal itu. Fa idza asaba bihi man yasha min ibadihi idza hum yastabshirun. Dan ketika hujan itu mengenai pihak yang Allah Ta'ala inginkan kena hujan itu, daerah yang Allah inginkan kena hujan itu, mereka yastabshirun, mereka bersukacita. Dan itu boleh, bersukacita ketika hujan boleh. Namun bersukacita ketika bergumpalnya awan sebelum hujan itu tidak layak. Yang sahih seperti itu. Ya. Bersukacita ketika hujan itu boleh, dan berharap kepada Allah Ta'ala, Allahumma sayyiban nafi'a, dan berdoa. Apapun doa antum, maka itu tempatnya, waktunya, momentumnya berdoa. Tapi sebelum turunnya hujan, gumpalan awan itu, maka jangan bersukacita dulu, karena kita tidak tahu ini akan menjadi musibah atau nikmah, kita nggak tahu. Taib, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya manusia ini yang terkena hujan ini sebelumnya min qabla an yunazzala alaihim min qablihi la mublisin. Sebelum diturunkannya hujan, tadinya mereka itu orang-orang yang berputus asa. Mirip dengan bagaimana keadaan sebagian dari kita sebelum hujan. Ya kan, kita baru berapa lama hujan? Sekitar 3 minggu yang lalu kan? Pertama kali hujan tuh kapan, Pak? Hah? Coba. 3 minggu yang lalu atau sekitar sebulan, 3 minggu yang lalu. Karena Anda masih ingat hari Sabtu pertama di bulan ini, bulan November. Hah? Jakarta, iya. Saya pulang dari dari Pulau Gebang naik motor. Itu hujan deras malam Minggu itu, malam Ahad. Itu menurut saya pribadi itu hujan deras pertama setelah berbulan-bulan itu. Sebelumnya enggak sederas itu. Sebelumnya cuman ya 5 menit, 10 menit. Ini derasnya itu subhanallah. Saya lewat sini kok, lewat Pondok Kopi ini kok saya. Iya, malam Minggu, malam Ahad. Sampai saya lewat Jalan Caman itu, Pak. Itu jalan sampah semua. Karena sampingnya got-got yang hitam itu mereka menampakkan auranya. Dan sampah-sampah menampakkan hakikatnya. Sehingga jalan itu tengahnya sampah, baunya itu subhanallah. Sampai saya dagang parfum aja, belum ada parfum baunya kayak gini, Pak. Ya. Nah itu subhanallah. Ya, orang-orang kemudian menyambutnya, alhamdulillah. Itu dingin sekali malam itu, subhanallah. Dan anginnya kencang sekali. Ya masya Allah, Allahumma sayyiban nafi'a ketika itu. Itu semoga berkah juga. Ya, tapi ya manusia, sebagaimana kita. Sebelumnya kan kita putus asa. Bahkan udah geluduk gitu kan. Terus ada rintik-rintik, udah seneng tuh. Cuma 10 menit doang. Ya, gitu kan. Gimana ya mau bersyukur tapi 10 menit rintik-rintik, enggak bersyukur. Ya janganlah, kita harus bersyukur, ya kan? Kayak seperti dibilang hujan enggak, dibilang gerimis ya cuman gerimis. Tapi alhamdulillah kemudian Allah kasih hujan yang besar. Dan kita enggak tahu nih malam ini hujan apa enggak, wallahu a'lam. Tapi kan belakangan hari setiap jam 5 kemari itu sudah gelap langit. Seperti mau hujan. Walaupun ya enggak juga gitu. Kadang hujan, kadang enggak gitu. Alhamdulillah. Ya, jadi kadang-kadang manusia itu berawal dari keputusasaan. Mublis itu artinya putus asa di sini, yaitu qanit. Putus asa. Maka kata Allah, kalau udah turun hujan, fanzur ila athari rahmati. Fanzur ila athari rahmatillah. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Maka setelah turunnya hujan, sok kita lihat efek-efek dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena hujan itu rahmat Allah.
bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan bumi setelah kematian bumi itu. Kegersangannya, hujan sekali, mulai tumbuh rumput dan tanaman liar, pertanian mulai lancar. Min ba'da mautiha, setelah sebelumnya gersang. Inna dzalika lamuhyil mauta. Sesungguhnya dialah Allah Azza wa Jalla menghidupkan yang mati. Jadi berangkat dari turunnya hujan, maka kita tafakur dan tadabbur alam, perhatikan rumput-rumput itu mulai tumbuh. Maka ingatlah di hari akhir Allah Ta'ala juga mudah baginya untuk menghidupkan yang setelah mati. Jadi setelah turunnya hujan kita ingat akhirat, subhanallah. Itulah muslim yang berakal benar-benar tuh. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, berarti di antara ibrah dari hujan dan hikmahnya adalah zikrul maut, mengingat kematian dan mengingat akhirat. Dari apa? Dari segi yang tadi. Fanzur ila athari rahmatillah. Maka lihatlah bagaimana efek-efek rahmat Allah, efek-efek hujan. Yang mana di antara efeknya kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan bumi ini setelah gersangnya. Dan Allah ingatkan pun inna dzalika la muhyil mauta. Sesungguhnya dialah Allah Ta'ala yang menghidupkan yang telah mati. Ya, sehingga kita teringat bahwasanya nanti ada hari perhitungan amal. Ya, tidak akan nikmat kalau kita jadi muslim yang seperti itu, jemaah. Turun hujan, tumbuh rerumputan, kemudian ingat hari kebangkitan. Subhanallah. Ada enggak orang yang kafir kepada Allah yang seperti itu pikirannya? Wallah enggak ada, wallahi enggak ada. Enggak ada. Bahkan justru banyak dari muslim enggak seperti itu. Maka dengan kajian ini, ayo kita seperti itu jemaah sekalian. Ingat bahwasanya tumbuhnya tanaman-tanaman ini semudah itu juga Allah Ta'ala menumbuhkan manusia dari tanah nanti di hari akhir. Ya. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, kata Allah Azza wa Jalla di surah Ar-Ra'd, "Huwallazi yuriikumul barqa khaufan wa tam'a." Dialah Allah Ta'ala yang memperlihatkan kepada kalian al-barq. Al-barq itu kilatannya tuh. Ya, memperlihatkan kepada kalian kilatan. Taib, kilatan itu light. Ya, itu barq, kilat. Maka buruk itu kilat. Tapi kalau buruk rupa, ini bukan kilat ini. Yang lihat kilat flash, buruk rupa, buruk. Bukan buruk, ya. Buruk, barq, kilat, light. Adapun sound, maka itu sa'iqah. Jamannya sawa'iq. Guruh bahasanya. Atau ra'ud. Ya. Ra'ud itu suara. Ra'ud itu suara. Nah ini ada tiga. Maaf, sawa'iq bukan suara. Jadi ada light, ada sound, ada efeknya. Faham gak cuma? Light itu cahayanya, sinarnya, itu adalah barq, bahasa Arabnya. Ya, yang kita lihat tuh ya, bentuknya kayak cakaran gitu tuh, itu barq namanya. Ya. Dan itu cepat kan? Cepat. Adapun suara geluduk kalau bahasa kita, gemuruh, itu ra'ad. Makanya ada surat ar-ra'ad, surat gemuruh, surat geluduk. Tapi kan gak enak juga kalau disebut surat geluduk, gak enak juga. Makanya surat guruh, ya. Itu sound, suara, light and sound. Mana yang lebih cepat, light atau sound? Light. Iya.
Iya, sinarnya dulu. Lightning-nya dulu gitu. Suaranya entaran gitu loh. Maka kecepatan ini cepat banget gitu. Dan kita melihatnya cepat gitu. Sementara guru kadang-kadang bisa berapa detik gitu loh. Dan lebih dulu dulu gurunya entar gitu. Bahkan kadang-kadang gurunya nggak ada. Kita suara nggak ada suaranya. Kadang gitu kan. Adapun letupannya, apinya, letupannya apa? Efek kenanya itu namanya sa'iqah. Apa bahasa kita? Petir. Nah, itu beda tuh. Bar tadi apa? Suaranya enggak. Kilat. Kemudian suaranya adalah ra'd dan sa'iqah itu adalah petirnya. Petirnya itu cetarannya gitu loh, Pak. Kenanya itu loh, kok karena ada pohon cetar gitu. Ini adalah sa'iqah. Cemetinya loh, cetar gitu loh. Sa'iqah itu bercampur dengan dia efek dari sinarnya. Makanya yang kena biasanya kebakar. Karena mengandung electricity atau lightning yang voltnya itu nggak ada di dunia ini, nggak ada di bumi ini, nggak ada yang bisa semakna atau semanzilah dengan barq ini, dengan sa'iqah ini, ya begitu. Maka sa'iqah itu petirnya, Pak. Orang bisa aja dia ngelihat light, yaitu apa tadi, barq. Bisa aja dia melihat ra'ad, guruh. Tapi orang yang terkena petir enggak bakal bisa melihat barq, enggak bisa mendengar guruh. Kenapa? Ya udah matilah. Ya enggak, Pak? Tanda-tanda orang kena petir, dia enggak ngelihat kilat, enggak dengar guruh. Coba ke dia, cetar, kebakar dia tuh orang tuh kan. Kamu tadi dengar guru enggak? Ya udah mati. Ya kan? Maka kalau antum masih bisa ngelihat barqnya, barqnya dan bisa mendengar guruhnya, itu berarti antum selamat. Berarti antum enggak kena. Ada orang yang seolah-olah dia tuh lagi kamar mandi misalnya atau lagi apa gitu di sawah atau seperti kayak dibutakan gitu matanya gitu. Dan dia masih ada. Enggak, antum enggak kena. Wallah, kalau antum kena hancur. Benar, nauzubillah min dzalik. Tapi ada yang sampai pingsan. Mungkin ada sedikit cetaran kenanya berefek ke tubuh yang enggak kuat tubuh itu menahannya gitu loh. Tapi belum sampai, kalau kena itu hancur, benar kan? Kita pernah lihat kok ya kan di video kan ada tuh. Sampai hancur pohon itu, kebakar langsung karena kena langsung. Kalau kena cuma cipratan kecilnya itu enggak sampai mati mungkin. Iya. Semoga Allah Ta'ala lindungi kita dari hal-hal seperti itu. Semoga Allah Ta'ala jadikan semua ini ibrah, bukan sebagai azab, ya. Kata Allah tadi apa di surah Ar-Ra'd? Huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tam'a. Dialah Allah Ta'ala yang memperlihatkan kepada kalian light, yaitu barq, dengan mewariskan rasa takut sekaligus rasa harap. Maka sunnahnya adalah ketika melihat yang seperti ini atau mendengar guru, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, itu sunnahnya, mengucapkan kalimat itu. Maha suci Allah yang mana guru itu bertasbih. Guru itu bertasbih. Jadi suara geluduk-geluduk itu adalah suara tasbih. Dia terjadi khilafiyah di antara ulama dari kalangan salaf. Apakah itu suara malaikat atau itu adalah suara alam yang Allah ciptakan? Khilaf di antara ulama. Di antara sahabat ada yang mengatakan itu adalah suara malaikat dengan tasbih versi malaikat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tam'a, yaitu ketika melihat takut itu, manusia takut. Itu normal
Kalau cuma takut secara fitrah, maka nggak ada nilai pahala. Ya semua orang takut. Lagi di shelter busway, nunggu busway lama, tiba-tiba, gitu kan, semua takut rata-rata. Yang ketawa nggak normal. Orang gila biasanya minta yang rasa difoto, gitu kan, kata orang dulu. Ya. Takutan, wajar. Tapi yang ketakutan kemudian langsung takut sama Allah, dia yang dapat pahala dari situ. Wa tama'a, dan juga diperlihatkan kilat ini, kemudian hadir rasa tama'. Tama' di sini bukan tamak akan dunia, tapi berharap diampuni oleh Allah, berharap selamat, berharap dirahmati oleh Allah. Tuh orang beriman. Wa yunshi'us sahabat thiqal, dan Allah lah yang mengadakan awan-awan yang berat. Jadi awan-awan dalam Al-Quran disifati berat. Berat Pak. Coba aja antum angkat. Berat gak? Sampai aja enggak. Coba aja antum naik pesawat. Kena awan. Pesawat yang segede itu, gitu kan. Berarti ini benda ini berat nih. Tapi sifatnya lembut tapi berat, gitu loh. Ajaib, subhanallah. Ya. Ini azan. Ya, kita azan dulu. Terus lanjut 10 menit. Setelah itu kita sholat, insyaallah. Sepertinya tidak ada sesi tanya jawab, ya. Kalau dari lihat wajah-wajah jemaah sekalian, wajah-wajah yang enggak mau nanya, jadi saya lanjut materi aja, Pak ya. Jangan nanya ya. Oke? Oke, soalnya belum selesai ini materinya, ya. Jadi enggak usah nanya, disimpan aja. Nanti tanyanya ke ustadz yang lain, gitu ya. Karena ini belum selesai. Kita kembali ke ayat yang tadi surat Ar-Ra'd. Huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tam'a wa yunshi'us sahabah thiqal. Jadi Allah Ta'ala yang mengadakan awan yang thiqal. Awan itu berat, disifati di Al-Quran itu berat, dan kita wajib mengimani itu. Itu sesuatu yang berat, gumpalan yang berat. Makanya pesawat yang sebesar itu ketika menabrak awan-awan itu kerasa. Semakin banyak gumpalannya itu semakin kerasa di pesawat. Ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi." Maka bertasbihlah dua di sini. Bertasbih dan bertahmid, yaitu ra'd dan malaikah, karena takut sama Allah. Ra'd itu guruh yang suaranya menggelegar itu tasbih dan tahmidnya dia. Wal malaikatu, dan juga para malaikat. Jadi guruh dan para malaikat itu bertasbih. Nah, para ulama beda pendapat. Apakah guruh dan malaikat, geluduk dan malaikat itu dua unsur yang berbeda, atau guruh dan malaikat itu satu unsur yang berbeda? Artinya apa? Kalau dua unsur yang berbeda, maka guruh itu makhluk tersendiri yang bertasbih dan bertahmid. Malaikat juga makhluk tersendiri bertasbih dan bertahmid. Karena takut sama Allah. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, guruh dan malaikat itu satu unsur, yaitu malaikat juga dua-duanya. Guruh itu salah satu jenis malaikat. Malaikat lebih umum lagi. Di beberapa ayat juga ada seperti itu. Ya. Seperti ruh dan malaikah. Coba, seperti ayat apa tuh? Ruh dan malaikah. Coba di surat Al-Qadr gimana? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat jelas. Ruh, apa ini ruh nih? Ternyata ruh ini malaikat Jibril. Ya, ruh ini juga malaikat. Malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malam Al-Qadr, malam Lailatul Qadar itu malaikat dan Jibril turun. Ya, sama-sama malaikat. Namun ruh di sini nama lain dari malaikat Jibril. Maka yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu, dua pihak, yaitu ra'd dan malaikat. Maka ra'd ini tafsiran kedua, yaitu malaikat yang namanya ra'd. Maka tafsiran sebagian salaf
Gemuruh ini adalah suara malaikat itu sendiri. Malaikat gemuruh, geruduk. Itu salah satu tafsiran. Ya. Dan para malaikat pada umumnya itu juga bertasbih dan bertahmid karena takut min khifati, karena takut sama Allah Azza wa Jalla. Nah, setelah tadi Allah sebutkan yang pertama itu yursilu, yaitu Allah Subhanahu yurikumul barq. Barq itu yang pertama, light. Kemudian kedua Allah Ta'ala katakan yusabbihur ra'd, suara ra'd, guruh. Kemudian yang ketiga wa yursilus sawa'iqa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim sawa'iq. Maka sawa'iq itu adalah yang mengenai objek. Apa-apa dari letupan yang mengenai objek itu namanya sawa'iqah atau sawa'iq jamaahnya. Itu kiriman dari Allah. Wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha. Maka Allah kirim letupan petir. Dan petir itu mengenai siapa-siapa yang Allah inginkan. Yusibu biha man yasha. Man di sini berarti berakal, yaitu manusia atau jin. Allah Ta'ala kirim petir-petir untuk mereka, jin atau manusia. Baik jin di bumi ini atau jin yang mustariqus sama', yang yang mencuri pendengaran di langit. Dan juga manusia, ada yang dikirim petir oleh Allah Azza wa Jalla sehingga mati dia langsung. Ada yang mati dalam keadaan gosong terbakar, ada yang mati karena kena efeknya sedikit langsung hancur. Langsung down. Mati. Ya. Wa yursilus sawa'iq fayusibu biha man yasha. Maka berarti siapa-siapa yang Allah kenai petir itu berarti kehendak Allah. Allah yang kehendaki, Allah pilih dia kena tuh. Dan juga ada kalimat setelahnya wahum yujadiluna fillah. Dan mereka dalam keadaan kena petir dalam keadaan apa? Sedang bermujadalah, berdebat tentang Allah. Berdebat tentang Allah di sini dalam konteks negatif. Dalam konteks mengingkari Allah, mengingkari rububiyah Allah, mengingkari asma wa sifat Allah, menistakan Allah. Allah kirim petir, mati mereka langsung. Ya, fayusibu biha man yasha. Wa hum yujadiluna fillah. Namun ada tafsiran lain dari ulama bahwasanya maksud dari sawa'iq petir ini adalah hujjah Al-Qur'an. Maka Allah kirimkan Al-Qur'an pada mereka sebagai petir yang membuat mereka tertutup mulutnya, mati kutu. Karena Al-Quran itu isinya kebenaran, sedangkan mereka itu dalam keadaan memperdebatkan Tuhan itu kayak gimana. Ada Al-Quran, sok buka itu Al-Quran, jawabannya di situ. Maka kerap kali ini bagi orang-orang munafik, Al-Quran ibarat petir. Jangankan orang munafik jemaah, kita aja kadang kalau baca buku, ya, baca buku Islami, baca perkataan ustadz yang penulis kita baca, giliran bagian ayat dan terjemahannya kita skip. Kita cepetin bacanya, lebih tertarik dengan bacaan tulisan manusia biasa dibanding dengan ayat Al-Quran. Itu aja kita udah ada kecacatan tuh. Apalagi orang munafik yang mereka anti dengan Al-Quran, dapat hujah, dilempar hujah dengan Al-Quran, langsung mereka terperanjat. Fayusibu ma yasha wa mujadil fillah wa huwa syadidul mihal. Dan Allah Subhanahu wa taala maha kuat, maha keras gitu ya azabnya dan musibah yang Allah berikan. Baik, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, apakah ketika kita melihat awan-awan menggumpal kemudian kita bergembira? Jangan dulu. Jangan dulu. Kenapa? Karena bergembira ketika awan-awan bergumpal atau ketika mendung itu biasa dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan itu sudah ada contoh dari sejarah bagaimana kaum Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad, yang mana Allah Subhanahu wa taala kisahkan. Karena mereka membangkang, mengingkari dan bahkan menantang, ayo sok mana azab Tuhanmu mana. Maka pada waktunya Allah Ta'ala penuhi janji Allah. Dan Allah penuhi permintaan mereka. Falamma ra'auhu mustaqbila awdiyatihim. Falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim.
Ketika kaum Nabi Hud itu melihat ada arid, yaitu awan-awan sedang menuju mustaqbil audiyati, menuju ke lembah-lembah mereka. Qalu hadza aridum mumtiruna. Mereka bergembira dengan sombongnya. Oh, ini dia nih awan yang bakal ngujanin kami. Kesenangan. Mereka itu enggak tahu kalau awan itu yang bakal ngancurin mereka dengan izin Allah. Bal huwa masta'jaltum bihi. Enggak, melainkan itu adalah apa yang kalian minta untuk cepat-cepat didatangkan, yaitu rihun fiha adzabun alim, yaitu angin yang padanya ada azab yang pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, yang mana awan itu akan menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya, yaitu perintah Allah Azza wa Jalla. Hancur, mereka mati habis itu. Maka tidak disunnahkan, tidak dianjurkan ketika awan menggumpal, mendung, kemudian senang, berbahagia, kemudian senang. Itu enggak, bukan Muslim enggak gitu. Nabi SAW ketika awan itu mendung dan seterusnya, Nabi itu bolak-balik keluar masuk rumah. Kayak ada kekhawatiran. Kharaja, dakhala, aqbala, adbara, mundar-mandir Nabi SAW. Ada kekhawatiran karena beliau tidak tahu hal yang gaib, tidak tahu takdir ini bakal jadi azab atau jadi rahmat, enggak tahu. Ya. Makanya ketika kemudian, jadi Nabi SAW ketika melihat perkumpulan mendung itu, taghayyara launuhu, Rasulullah mulai berubah wajahnya, berubah. Ada sisi khawatir. Begitu. Dan ketika terdengar mulai geluduk gitu kan, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Ada rasa takut. Baru kemudian ketika udah mulai gerimis, hujan, nah baru bahagia, senang Allah dan optimis, positive thinking, minta sama Allahumma shayyiban nafi'a, ya Allah berikanlah hujan yang bermanfaat. Ketika hujan turun selesai, maka di antara sunnahnya adalah mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kita telah dihujani dengan keutamaan dari Allah dan juga rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan kalau misalnya hujannya terlalu deras, khawatir nih bakal jadi bencana, maka berkatalah Rasulullah, Allahumma hawalaina la alaina, ya Allah sekitar-kitar kami aja, jangan di atas kami Allah hujannya. Gitu. Semua itu ada sunnahnya. Kita cukup insyaallah karena udah alarmnya udah bunyi. Kayak gitu biasanya enggak di sini. Ana soalnya dulu kajian subuh soal di sini. Kalau subuh kan nunggu syuruk. Apa kita sampai syuruk? Gimana? Bisa? Mau? Iya. Dulu tahun 2018 itu kajian di sini subuh. Sampai khatam loh, khatam 2 kitab dulu di sini. Iya, kitab Al-Qawaid Al-Arba' dan kitabnya Ustaz Yazid. Ya, Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam Tazkiyatun Nufus di sini loh. Tahun 2018 sekitar itu. Ya. Tapi itu subuh-subuh kajiannya. Dingin Masya Allah. Ya, sampai syuruk. Nggak mungkin kita sekarang sampai syuruk karena sepertinya sebagian dari antum sudah mulai letih, habis kerja mau istirahat dan takut juga khawatir nanti hujan, susah pulang ke rumah. Semoga kalaupun hujan, semoga pas udah sampai rumah ya. Amin. Tapi kalaupun Allah kasih sebelum sampai rumah, berarti tetap kita husnudzon keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, jazakumullah khair jazaa atas kalian antum. Barakallahu fikum jami'an wa fi ulumikum wa ahlikum wa malikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.